Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitriani, nomor absen 03, NIM 856691262, jurusan PGSD BIUT, kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan RPP pembelajaran kelas rangkap yang saya buat model 333, yaitu mengajar 3 kelas dengan 3 mata pelajaran dalam 3 ruangan. Untuk kelas 3, saya akan mengajar matematika dengan materi jenis-jenis sudut. Untuk kelas 4, saya akan mengajar IPA dengan materi pengelompokan SDA Hayati dan non-hayati. Untuk kelas 5, saya akan mengajar bahasa Indonesia dengan materi puisi tentang cita-cita. Sebelum saya memasuki kelas siswa kelas 3, 4, dan 5, saya ajak untuk berbaris terlebih dahulu di lapangan atau di koridor kelas. Saya mengajak semua siswa berdoa yang dipimpin oleh salah seorang siswa kelas 5. Kemudian, saya memeriksa absen kehadiran siswa secara keseluruhan. Setelah itu, saya menjelaskan sistem belajar kelas rangkap kepada siswa yang membuat guru tidak bisa terlalu lama berada dalam kelas. Oleh karena itu, kerjasama dari para siswa sangat diperlukan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Saya memberikan motivasi bagi seluruh siswa untuk memacu mereka agar lebih rajin belajar dan aktif bertanya, serta ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Untuk menarik perhatian, saya mengajak siswa secara umum untuk bernyanyi dan bertepuk semangat. Saya melakukan apresiasi dengan bertanya secara umum kepada semua siswa, apakah setiap siswa merespon pertanyaan dari guru. Banyak dari siswa yang menunjuk untuk memberitahukan apa cita-citanya. Saya memberikan informasi kompetensi, materi, tujuan, manfaat, dan langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan bagi masing-masing tingkat kelas. Saya mulai dari kelas 5. Secara khusus, saya meminta kepada siswa kelas 5 untuk memikirkan apa cita-cita yang akan mereka raih di masa yang akan datang. Kemudian saat masuk kelas nanti, mereka ditugaskan untuk saling bercerita dengan teman sebangkunya tentang cita-cita mereka, lalu menjawab dari lembar pertanyaan dengan informasi yang didapat dari cerita teman sebangkunya. Selanjutnya, saya memberikan instruksi singkat kepada siswa kelas 4 bahwa mereka akan melaksanakan pengamatan di lapangan secara berkelompok, masing-masing 3 orang, tentang sumber daya alam yang ada di sekitar sekolah. Setelah itu dikelompokkan yang mana sumber daya alam hayati dan non-hayati. Lalu saya berikan LKS untuk dikerjakan setiap siswa setelah melakukan pengamatan. Kemudian saya langsung izinkan siswa kelas 4 untuk memulai kegiatan pengamatannya di luar kelas. Sementara itu, saya persilakan siswa kelas 3 dan 5 untuk berbaris memasuki kelas. Saya mengingatkan siswa kelas 5 untuk melangsungkan kegiatan pembelajarannya yang sudah diinstruksikan sebelumnya. Saya awali dengan masuk dan mengajar di kelas 3. Media yang saya bawa adalah berbagai gambar jenis sudut. Kemudian saya bertanya jawab tentang benda-benda yang ada di sekitar yang memiliki sudut. Selanjutnya, saya bagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3 orang untuk melompokkan gambar-gambar sudut yang saya berikan sesuai jenis sudutnya. Setelah itu, saya berikan LKS untuk dikerjakan secara individual yang latihannya serupa dengan kegiatan sebelumnya. Sembari siswa kelas 3 mengerjakan LKS, saya ke kelas 5. Di kelas 5, saya memeriksa tugas bercerita siswa dengan cara menanyakan kepada teman sebangkunya tentang hal-hal yang berhubungan dengan cita-cita temannya. Lalu saya membagikan teks puisi tentang cita-cita berikut beberapa pertanyaan tentang puisi tersebut. Salah seorang siswa diminta membacakan puisi tersebut di depan kelas. Siswa lainnya bertanya jawab tentang isi dari puisi tersebut. Setelah itu, saya memberikan LKS yang harus dikerjakan secara individu tentang puisi. Siswa kelas 4 yang berada di luar kelas, saya persilakan untuk masuk kelas. Saya membawakan gambar sumber daya alam hayati dan non-hayati untuk ditunjukkan kepada siswa kelas 4. Untuk mengetahui hasil pengamatan di luar kelas tadi, masing-masing kelompok menyampaikan hasil pengamatannya secara bergantian. Saya memberikan komentar dan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, saya berikan LKS untuk dikerjakan secara individu. Di kelas 3, saya mengecek dan membahas hasil kerja siswa bersama-sama, lalu menerangkan kembali tentang definisi masing-masing sudut. Kemudian saya berikan latihan soal lanjutan yang dikerjakan secara mandiri. Di kelas 5, saya memeriksa hasil kerja siswa dengan cara meminta siswa bergiliran menjawab LKS yang telah dikerjakan oleh mereka. Saya memberikan komentar dan perbaikan yang diperlukan. Setelah itu, saya dan siswa bertanya jawab tentang cara membuat puisi. Kemudian saya tugaskan siswa untuk membuat puisi tentang cita-cita mereka. Di akhir pembelajaran, saya bersama siswa menyimpulkan dan melakukan refleksi terhadap materi pembelajaran yang telah dipelajari.
saya memberikan informasi mengenai rencana pembelajaran selanjutnya, lalu menyampaikan salam penutup. Selanjutnya untuk penilaian di sini saya menggunakan 3 prosedur. Tahap awal di mana saya telah melakukan persepsi di awal pembelajaran tadi. Tahap kedua, tahap proses, yang mana saya menilai sikap dan proses mereka ketika pembelajaran itu berlangsung dengan instrumen lembar penilaian sikap. Tahap akhir, saya memberikan lembar kerja siswa yang hasilnya akan menjadi penilaian tersendiri. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.